merupakan produk pangan alami yang banyak dimanfaatkan sebagai pemanis, sebagai obat tradisional, dan produk kesehatan. Namun, tetap berpotensi menimbulkan risiko apabila tidak diproduksi dan ditangani secara higienis. Sehingga higien madu sangat penting untuk memastikan madu tetap bersih, aman, dan bebas dari kontaminasi fisik, kimia maupun biologis yang dapat terjadi sejak proses produksi hingga distribusi, seperti cemaran bakteri Clostridium botulinum ataupun karena residu pestisida yang berbahaya bagi kesehatan konsumen. Oleh karena itu, penerapan prinsip higien yang baik yang didukung oleh regulasi keamanan pangan serta peran dokter hewan dalam pengawasan kesehatan lebah dan lingkungan produksi menjadi kunci dalam menjaga kualitas dan keamanan madu yang beredar di masyarakat. Lalu, apa sih higien madu itu? Higien madu adalah semua prosedur yang diterapkan untuk memastikan madu tetap bersih, aman, dan bebas dari zat berbahaya selama proses produksi, pengolahan, dan distribusi. Kemudian, apa sih tujuan utama higien itu? Tujuan utamanya yaitu untuk mencegah kontaminasi fisik, kimia, dan biologis dalam madu sehingga menjaga kualitas dan keamanan madu sebagai produk pangan. Adapun contoh kasus mengenai madu yaitu madu yang terkontaminasi bakteri Clostridium botulinum dapat menyebabkan botulisme terutama pada bayi di bawah 1 tahun. Itu data menurut WHO tahun 2021. Selanjutnya, mengapa sih higien madu itu penting? Higien madu itu penting karena madu merupakan produk makanan alami. Madu sering digunakan sebagai pemanis alami, bahan obat tradisional, dan dalam perawatan kulit. Adapun bahaya kontaminasi madu dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius seperti infeksi bakteri, paparan bahan kimia berbahaya, ataupun reaksi alergi akibat serbuk sari atau kontaminan fisik. Studi kasus di tahun 2020 ditemukan kasus madu yang mengandung residu pestisida di beberapa negara Eropa yang menyebabkan penarikan besar-besaran produk madu dari pasar. Adapun beberapa jenis kontaminasi pada madu yaitu pertama, kontaminasi fisik melalui debu, partikel serangga, serpihan kayu dari serang lebah. Dampaknya itu madu terlihat kotor dan berbahaya jika tertelan. Yang kedua, kontaminasi dari kimia seperti pestisida, logam berat maupun residu antibiotik. Contohnya, pestisida dari tanaman yang dikunjungi lebah dapat masuk ke madu. Ketiga, melalui kontaminasi biologis. Bakteri seperti Clostridium botulinum dan jamur. Risikonya yaitu terkontaminasi bakteri ini dapat menyebabkan botulisme pada bayi. Adapun dasar hukum yang mengatur mengenai masalah ini yaitu pertama UU nomor 18 tahun 2012 tentang pangan, kedua UU nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, tiga UU nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal, yang keempat Permentan nomor 11 tahun 2020 tentang sertifikasi NKV, yang kelima Permentan 15 tahun 2021 tentang standar kegiatan usaha dan standar produk pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko sektor pertanian, keenam melalui Kementan nomor 14 tahun 2020 tentang komoditas binaan Kementerian Pertanian, yang ketujuh PP nomor 95 tahun 2012 tentang kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan, yang kedelapan PP nomor 3 tahun 2017 tentang otoritas veteriner, yang kesembilan PP nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berbasis risiko serta standar usaha dan produk, yang 10 PP 39 tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang jaminan produk halal, 11 PP 86 tahun 2011 tentang keamanan pangan. Adapun peran dokter hewan, pertama, dengan melakukan pengawasan kesehatan lebah. Sebagai dokter hewan, penting untuk memantau kesehatan lebah karena penyakit lebah seperti varroa destructor dapat mempengaruhi kualitas madu. Yang kedua, melalui kesehatan lingkungan produksi. Dokter hewan juga dapat berperan dalam memastikan lingkungan tempat lebah mencari makanan bersih dari pestisida dan bahan kimia berbahaya. Adapun studi kasus, contohnya itu penerapan protokol kesehatan lebah yang ketat di Eropa telah membantu mengurangi risiko kontaminasi biologis dalam madu. Adapun mengenai referensi ilmiah dari higien madu ini dapat teman-teman lihat di sini. Cukup sekian pemaparan materi dari saya. Mengucapkan minta maaf apabila ada kekurangan serta kesalahan dalam berkata. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.